No! Tuan, please. Do not interfere. Film dimulai. Pada saat Inggris menguasai separuh bumi, di luar jangkauan mereka di Laut Cina Selatan, terdapat sebuah pulau hutan 3 kali besarnya dari Inggris, dipimpin oleh Sultan Brunei, merupakan pusat kerajaan luas yang terbentang ribuan mil. Kaya akan emas, batu bara, dan rempah-rempah, wilayah itu berkecamuk perang saat penguasa Melayu dan pemberontak suku Dayak menentang kegagalan Brunei, melindungi mereka dari perampok Lanun, Kepulauan India Timur, Kalimantan. You can never escape yourself. But this is it. There's nothing here. It's unknown, Arthur. Pada suatu hari, singgahlah seseorang dari Inggris bernama James dengan kedua saudaranya yang bernama Charlie dan Arthur. Mereka pun masuk ke hutan, baru beberapa langkah masuk. Mereka dihadang oleh suku Dayak, orang asli penduduk Pulau Kalimantan. Put it away, Arthur. Kala itu, Kalimantan yang memiliki kekayaan alam dikelola dan dikuasai oleh Sultan Brunei. Namun sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bajak laut. Sultan Brunei dan para warga pun dibuat kewalahan oleh serangan bajak laut itu. Dengan kedatangan James dan saudaranya membuat warga curiga, apakah James juga merupakan komplotan yang akan menyerang mereka? James pun menjelaskan mereka hanyalah berpetualang, tidak ada niatan untuk menjajah atau melakukan penyerangan. Luluah, tahu kerang kaim Kisah santu. Sao magang bala kita. Kita bertemu ngau Putra Bedruddin. James dan kedua saudaranya dibawa menemui Raja Sarawak yang bernama Pangeran Badarudin. Ia adalah utusan Sultan Brunei untuk mengelola Sarawak. Selain itu ada juga Pangeran Mahkota yang menjabat sebagai Gubernur Sarawak. Kedua penguasa ini merupakan saudara yang suatu saat akan naik tahta untuk menjadi Sultan. Namun perbincangan mereka harus terhenti karena adzan berkumandang. Pangeran pun meminta waktu untuk beribadah. Mubarakti haka. And pray. Di saat menunggu James dan kedua saudaranya membicarakan apa yang akan mereka lakukan di pulau itu, James yang seorang penjelajah berniat akan mempelajari budaya dan menjelajah seluruh pulau. Perbincangan mereka terdengar oleh Badarudin yang membuat mereka percaya kalau James dan kedua saudaranya tidak akan membuat kekacauan. I failed at school. James pun dibawa ke sebuah desa yang tidak jauh dari sana. Saat di perjalanan, Charlie melihat perahu yang terbakar. Pangeran Mahkota pun menjelaskan, sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bajak laut yang mengakibatkan terjadinya keributan suku lain juga. Tuan Mahkota, ingin bala Lanun. Lanun reader. Beg your pardon, my prince. Our purpose here is to see and to recall. Rasa penasaran, James ingin melihat lebih dekat para pemberontak itu. Ia pun berjalan ke arah sana. Mereka terkejut melihat daerah itu sudah dibuat acak-acakan oleh bajak laut. Ada satu orang yang berusaha kabur, namun tertangkap oleh mereka. Orang itu mereka bawa Ailah di tujuan mereka. Charlie, bring him here. Sambutan yang meriah pun dilakukan untuk kedatangan mereka di sana. James melihat seorang penari cantik yang membuatnya langsung jatuh hati. Dan hal tersebut membuatnya terjatuh dari perahu. Kemudian mereka pun berpesta hingga larut malam. Keesokannya James memulai kehidupannya di Sarawak. Ia berusaha ramah dan baik pada semua warga agar dirinya bisa diterima baik oleh warga pribumi. Ah, my lord.
Thank you, cousin. James dan kedua saudaranya kemudian menemui pangeran mahkota di pinggir sungai. Tujuannya adalah untuk bertukar hadiah. Agar hubungan Brunei dengan Inggris tetap harmonis, James memberikan senjata api pada pangeran mahkota, sedangkan pangeran mahkota memberikan kelapa manusia untuk James. Meskipun James sudah menolak, namun pangeran tetap menghabisi manusia itu di hadapan James. As a gift. Cangcut. Setelah itu James kembali ke kapalnya. Ia didatangi oleh pangeran mahkota karena saat itu mahkota tahu kalau Inggris mempunyai armada militer yang kuat. Ia yang meminta armada itu untuk melawan para pemberontak di Sarawak. Sebagai imbalnya mahkota akan memberi James beberapa spesimen langka dari pulau itu. Dan pada akhirnya James pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Most ingenious. Malam harinya mereka mulai untuk melakukan perlawanan pada para pemberontak. Rekan James dari Chinese juga siap membantunya untuk melancarkan serangan ini. Ia bernama Madam Lien. Ia sudah membawa beberapa pasukan dan peralatan perang. 我帶一隊精英嘅戰士俾你。 Hari berganti, mereka pun mulai menyerang markas pemberontak. Di tengah perjalanan mereka dihujani oleh busur panah. Mahkota pun memerintahkan untuk melakukan penyerangan menggunakan meriam. Namun saat diperhatikan para pemberontak itu, malah mengibarkan bendera putih yang artinya mereka sudah menyerah. James merasa ada yang aneh, ternyata putra mahkota tetap melancarkan serangan meriam. Meskipun James sudah memperingatkan agar tidak menyerangnya lagi. Is it dishonorable to be clean? Serangan pun terus berlanjut hingga mereka memasuki kawasan pemberontak. Namun warga di sana tidak berdaya di hadapan mereka. Menjaga diri saja tidak terlihat mampu, apalagi untuk melakukan pemberontakan. Dari sini James mulai ragu kalau ada bajak laut dan pemberontak di pulau ini. Another touch. Written. Tedious kebab. Seiring perjalanan waktu, James dan Pangeran Badarudin semakin akrab. Bahkan Pangeran Badarudin menawarkan jabatan gubernur pada James. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Pangeran Mahkota sedang memperebutkan tahta Sultan Brunei. Ia juga berkata, Mahkota menyuruh James menyerang warga agar Mahkota bisa merebut hati Sultan Brunei. Dari sini James tahu kalau putra Mahkota mempunyai niat jahat. Yes. We use you. Except you. Keesokan pagi, Pangeran Mahkota sudah siap akan mengeksekusi para warga yang dianggapnya pemberontak untuk dijadikan bukti pada Sultan. James pun langsung menghentikan Pangeran Mahkota yang mengatakan kalau dirinya sudah menyetujui tawaran dari Pangeran Badarudin, yaitu untuk menjabat sebagai gubernur Sarawak. Tentu saja Pangeran Mahkota merasa dihianati oleh Pangeran Badarudin. Stop! Heinz, Is this your decision, Tuan? keputusan apa? Pangeran. Beta buat perjanjian baru. Beberapa waktu berlalu, akhirnya James diangkat menjadi gubernur Sarawak. Ia berjanji akan membasmi kekerasan yang dilakukan oleh petinggi selama ini. Seorang penari yang James sukai juga akan mengabdikan dirinya pada James. Penari itu bernama Fatima. Pada suatu hari James dilantik di Kesultanan Brunei. Saat pelantikan itu tiba-tiba mahkota datang. Ia marah karena tidak terima jabatannya digantikan oleh James. Apalagi James bukanlah warga pribumi. Indah pikiran apakah? Ani mau memerintah. No. I won't rule like that. You do not rule here!
Sekarang James sudah resmi menjadi gubernur Sarawak. Ia juga sudah menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Fatima. Saat malam pertamanya dengan Fatima, Arthur membuat sedikit keributan kalau ia ingin kembali pulang ke Inggris. Ia kecewa pada James karena tiba-tiba menjadi gubernur di sana. James mengatakan kalau dirinya sudah terlanjur cinta dengan Sarawak, ditambah ia juga menemui wanita yang dicintainya, yaitu si Fatimah. Jadi James memutuskan untuk tinggal dan menetap di sana. Charlie yang merupakan anak Arthur pun mau tidak mau harus ikut pulang bersama sang ayah. Lanjut, beberapa tahun kemudian setelah James menjadi gubernur, kehidupan di Sarawak menjadi lebih tenang dan aman. Ia juga menjalin kerjasama dengan negara tetangga seperti Singapura yang membuat kehidupan warga Sarawak lebih sejahtera. Raja! 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 Jane, look at this. Saat itu James melihat perahu dengan sekelompok orang Inggris datang yang ternyata itu adalah Charlie. Kini Charlie yang sudah menjadi bagian militer Inggris datang untuk mengunjungi James yang kebetulan tempat singgah kapal Charlie dekat dengan Sarawak. To the crown. At last. Pada keesokan pagi, James menemukan sebuah mayat terapung di sungai. Warga percaya kalau hal itu perbuatan dari siluman ular. Namun James tidak percaya dengan hal tersebut karena James berpikir siluman hanyalah tahayul atau mitos. Ia berpikir kalau hal ini dilakukan oleh mahkota yang masih dendam pada James. James membicarakan masalah ini pada Charlie. Ia meminta bantuan pada Charlie dan pasukannya yang kebetulan sedang berada di dekat Sarawak dengan imbalan emas dan beberapa hasil alam lainnya untuk pasukan Inggris. Borneo. Coal Island, all the way upriver. And the British. Raja! James menemukan lagi warganya yang meninggal. Karena itu, James meminta agar pasukan Inggris segera datang. Arthur pun datang bersama istrinya. Tak hanya Arthur, kapten kapal perang Inggris juga datang ke sana. James menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Di tengah sambutan itu, orang Inggris mengatakan kalau warga sekitar masih primitif. Mendengar hal itu, Fatima tersinggung. Ia pun meninggalkan James dan kembali ke kampungnya. The Raja hasn't seen them yet. Most welcome. But I do insist you show respect. James yang terlalu memikirkan hal itu akhirnya jatuh sakit. Mahkota pun memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan. Arthur harus menjadi korban dalam serangan tersebut. Kepalanya dan ditancapkan pada kayu. Tak hanya Arthur, Pangeran Badarudin juga menjadi korban atas serangan itu. Beruntung James masih selamat ditemukan oleh Charlie sedang terapung-apung di sungai. Charlie meminta pada kapten kapal untuk membantu Sarawak mengatasi serangan ini. Namun si kapten tidak peduli dengan hal itu. Ia membiarkan mereka saling bertempur hingga keduanya lemah. Di saat mereka sudah lemah, kapten pun bisa masuk untuk menjajah tanpa halangan. Sir, I respectfully request to go upriver to pick up any civil. Boy, Mendengar perkataan si kapten, James sadar kalau keberadaan pasukan Inggris tidak akan berguna. Ia harus menangani masalah ini sendiri tanpa bantuan Inggris. James bingung harus dari mana memulainya. Saat itulah Fatima datang kembali pada James. Dengan kehadiran wanita tercintana, James menjadi semangat dan yakin bisa menyelesaikan masalah. Malam harinya ia mulai serangannya. Pasukan mahkota kewalahan karena pada malam itu mereka sedang merayakan kemenangannya. Mahkota menyerah dan meminta ampun pada James. Namun James yang sudah terlanjur kecewa memenggal batok kelapa mahkota. I surrender.
Saat itu juga pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan James. Kembalinya James disambut hangat dan meriah oleh para warga. Kapten James Brooke dimahkotai sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842 dan dia memerintah selama 26 tahun, memulai perang seumur hidup untuk mengakhiri perompak perbudakan dan perburuan kepala atas keberaniannya melawan perompak Kalimantan. Ratu Victoria mengangkat Tuan James Brooke jadi kesatria pada tahun 1847. James dan Fatima dipersatukan dengan ritual lokal. Mereka memiliki satu orang putri. Setelah James meninggal pada 1868, keponakannya Raja Charles memerintah Sarawak sampai kematiannya. Pada 1917 putra Charles jadi pemimpin sampai Jepang menyerang dalam Perang Dunia Kedua. 1 abad setelah James tiba, Sarawak jadi koloni Inggris pada 1946 dan membentuk Federasi Malaysia pada 1963 dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Aku akan tunjukkan pada semua bahwa ku ada betul.